Pemirsa, untuk membahas situasi terkini kita telah terhubung dengan Ketua Setara Institut, Bapak Hendardi dari luar studio. Selamat malam Pak Hendardi. Ya, selamat malam Fitri dan selamat malam pemirsa. Ya, Pak Hendardi, dilihat dari perkembangan situasi aksi massa 2 hari belakangan ini, menurut Anda bagaimana kemudian ini dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia? Ya, saya kira ini kalau kita lihat ini cukup membahayakan karena ini dalam hemat saya sudah merupakan salah satu bagian dari penyanderaan atau pembajakan dari demokrasi. Ya, demokrasi pertama-tama itu bertolak dari nilai-nilai prinsipil yang disepakati, misalnya kedaulatan rakyat, supremasi sipil atau partisipasi publik dan lain-lain. Nah, untuk mengejawantahkan agar nilai-nilai ini memanifest dalam kehidupan berbangsa, itu demokrasi memperkenalkan apa yang namanya prosedur-prosedur, ya, dan keunggulan demokrasi itu keunggulan demokrasi pada penyediaan prosedur-prosedur. Nah, pemilu ini adalah merupakan pemilu dengan segala prosedur, itu adalah mekanisme demokratik yang dibuat, dan oleh karena itu setiap penyikapan di luar prosedur demokratik itu bisa dikualifikasi tentu saja dengan penyanderaan demokrasi atau pembajakan demokrasi. Nah, kalau kita lihat kejadian peristiwa 2 hari ini sebetulnya memperjuangkan dugaan kecurangan dalam demokrasi, itu merupakan bagian kebebasan yang dijamin, kebebasan berpendapat yang dijamin di dalam konstitusi. Tetapi harus dibedakan antara kebebasan berpendapat dan tindakan anarki, ya. Terhadap demonstrasi damai ini aktivitas apa, Pak Hendardi? Ya, saya sudah melihat ini sebagai satu aktivitas anarki, ya, dari massa, ya, terhadap demonstrasi damai di dalam menyampaikan aspirasi itu jelas mesti dilindungi, ya, tetapi jika sudah di dalam bentuk anarki, maka saya kira itu aparat penegak hukum berkewajiban menegakkan hukum secara tegas untuk melindungi masyarakat, ya, dan masyarakat lain. Misalnya pembakaran, kemudian kan sudah terjadi semacam itu, pembakaran atau keonaran atau juga kemudian mengganggu ketertiban umum, itu sudah merupakan satu tindak pidana. Jadi aparat hukum harus bertindak tegas atas hal-hal ini. Artinya Pak Hendardi, langkah yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk mengendalikan situasi menurut Anda seperti apa? Saya kira apa yang dilakukan sementara ini aparat kan masih sangat persuasif, ya. Tetapi saya ingatkan bahwa pada bagian yang anarki ini polisi atau aparat hukum itu punya kewenangan yang konstitusional dan legal untuk bertindak tegas. Nah, kalau kita lihat di dalam aksi-aksi ini, bagaimanapun aksi ini kan diidentikan dengan kubu 02, ya, karena itu tidak cukup, saya kira, misalnya elit 02 itu hanya kemudian menghimbau atau kemudian menyeru untuk tidak anarki, tetapi harus mengefektifkan kepemimpinan dan juga mendisiplinkan pendukungnya, ya. Dan elit parpol ini harus seperti apa, Pak Hendardi? Ya, sebenarnya sejak awal mereka harus tidak, seruan-seruan ini sebetulnya sudah agak terlambat, ya, karena terbukti tadi misalnya beberapa elit partai atau elit pendukung 02 yang muncul di lapangan juga tidak didengar oleh masanya, seperti Fadlizon dan sebagainya tidak dengar, ya, mungkin itu juga bukan masanya, ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tanggung jawab ini melekat pada elit 02, apalagi sejak jauh-jauh hari sebetulnya mereka sudah membangun narasi kecurangan, ya, narasi kecurangan yang membakar emosi pendukungnya. Nah, ini bahkan menyatakan tidak akan memenuhi
atau menempuh jalur konstitusional. Nah, belakangan mereka baru mengatakan akan menempuh jalur konstitusional. Nah, ini api sudah terlanjur menyala menurut saya. Oke, api sudah terlanjur Dan dalam menyala, hal ini artinya mereka memang harus tanggung bertanggung jawab, jawabnya tentu. untuk kemudian memadamkan api tersebut ataupun emosi tersebut. Betul, mereka punya tanggung jawab untuk meredam atau menghentikan amarah para sebagian dari rakyat itu, ya. Nah, kalau tanggung jawab kepolisian atau penegak hukum itu menanggulangi kekacauan, ya. Tetapi bertanggung jawab untuk mengendalikan atau menghentikan amarah pendukungnya itu adalah tanggung jawab mereka. Oke, kita lihat dari langkah aparat keamanan kemudian selalu mengupdate perkembangan yang terjadi mengenai penuntasan kasus kerusuhan ini. Tadi kemudian polisi menyatakan ada sekitar 250 lebih sudah dijadikan tersangka. Artinya ini aparat keamanan memang harus terus mengusut tuntas siapa di balik dalang kondisi seperti ini. Ya tentu saja, apalagi kan kita melihat perkembangan di mana ditemukan juga selain 257 orang yang kemudian ditangkap, juga ada beberapa bukti-bukti, alat bukti ya, seperti uang atau batu-batu di dalam ambulans dan kemudian juga senjata bahkan ya, yang memperkuat adanya usaha-usaha untuk melakukan tindakan-tindakan anarki. Nah, tentu saja aparat di sini sudah bisa melakukan tindakan-tindakan. Ya, dan saya kira ini aparat masih sangat berbaik hati dan sangat persuasi di dalam menghadapi aksi-aksi massa ini yang memang menjadi garis yang ditentukan oleh pimpinan Polri. Tapi saya ingatkan bahwa penggunaan alat-alat kekerasan ya dari polisi atau aparat hukum itu bukan melanggar hak asasi manusia sejauh bahwa itu dilakukan pertama-tama untuk melindungi dirinya sendiri, yang kedua ketika dia terancam, dan kedua melindungi masyarakat lain ketika juga terancam. Oke. Ya, jadi Baik. ini di dalam konteks melindungi kehidupan masyarakat lain. Ya. Baik, Pak Hendardi, Ketua Setara Institut, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Top News malam hari ini.